Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Ika ya. Homeschooling Bintang Harapan. Sebelum kita belajar, kita akan renungan terlebih dahulu. Sebelumnya semua bangkit berdiri ya. Semua pada sudah mandi? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Walaupun kita belajar di rumah, kita tetap diberi semangat, diberi kesehatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur. Anak-anak, kalau kita belajar, kita harus apa? Selain kita semangat, kita harus taat, kita harus nurut kepada gurunya, kepada misnya. Ya, kita lagi dikasih tugas atau lagi belajar, kita harus taat. Kita belajar nyanyi T-A-A-T. Ya, udah bisa belum? Kalau belum bisa, Ibu Ika ajarin ya pelan-pelan. T-A-A-T. Oke, yuk ya. Yuk kita belajar lagu baru ya. Tentang T-A-A-T. T-A-A-T taat, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Oke, bisa? Pasti bisa. Sekali lagi ya. Yuk. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Iya, pinter semuanya ya. Sekarang kita siapin hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Siap ya? Kita akan nyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan.
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, kita akan menerima firman Tuhan. Ya anak-anak, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk ya. Yuk siap berdoa? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami mengerti firman Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, anak-anak ingat nggak? Ibu Ika pernah cerita, ya, ada seorang nabi, ya, nabi yang taat kepada Tuhan. Waktu itu, ya, tidak ada hujan, ya, beberapa tahun tidak ada hujan. Tapi Tuhan memerintahkan kepada nabi ini untuk pergi ke Sungai Kerit. Tuhan memelihara, Tuhan memberikan roti, Tuhan memberikan minum. Kira-kira siapa ya nabi ini ya? Ingat nggak? Nah, nabi siapa ya? Nabi Elia atau Nabi Elisa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul, Nabi Elia. Nah, waktu Nabi Elia di Sungai Kerit, Tuhan memelihara seperti janjinya. Tuhan memberikan roti lewat burung gagak. Tuhan memberikan minum dari Sungai Kerit. Tapi anak-anak, apa yang terjadi?
karena musim kemarau lama, gak hujan-hujan ya. Akhirnya apa? Air sungai ini semakin lama semakin habis. Wah, terus bagaimana dong dengan Nabi Elia? Nabi Elia dipanggil Tuhan. Tuhan katakan apa? Elia, kamu pergi ya ke Sarfat. Ya, nanti kamu ketemu dengan seorang janda. Tahu nggak janda itu apa ya? Seorang ibu ya. Seorang ibu yang tidak punya, yang sudah nggak ada suaminya. Nah, nanti kamu ketemu di sana. Ya. Nanti kamu akan ketemu dengan ibu janda ini dan akan memberikan kamu makanan selama kamu di sana. Anak-anak, Nabi Elia taat. Dia pergi ke Sarfat. Di depan gerbangnya ya hampir memasuki Sarfat. Apa yang terjadi? Dia ketemu dengan seorang ibu. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ibu ini sedang mencari kayu. Ya, sedang mencari kayu bakar. Anak-anak, zaman dulu kan belum ada kompor gas ya. Mereka masak pakai kayu bakar ya. Ketika sedang mengumpulkan kayu bakar, Bapak Elia ini datang kepada seorang ibu ini. Ya. Keadaan Pak Nabi Elia gimana? Capek, lelah ya, dalam perjalanan jauh. Terus dia bilang kepada ibu, "Ibu, ya, berikan aku air buat minum." Si ibunya kira-kira kasih nggak ya? Iya betul anak-anak, dikasih. Ibu ini akan ngambil. Terus dia bilang, Nabi Elia ini bilang lagi kepada ibu janda ini, "Ibu, berikan juga kepada saya sepotong roti ya, karena saya lapar." Wah, ibu bingung. Roti? Aku nggak punya roti ya. Terus aku bilang apa ya? Dia bilang kepada Nabi Elia, "Ya Tuhan, aku nggak punya roti. Aku nggak punya apa-apa. Saya punya hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, kami sekarang ini sedang cari kayu bakar. Dan itu akan kami masak dan kami akan makan bersama dengan anak saya. Setelah itu tepung sama minyak habis, saya nggak punya lagi. Nggak tahu saya makan apa." Ya. Tapi Nabi Elia bilang ya bahwa buatkan buat saya ya, nanti Tuhan akan memberkati kamu. Ibu ini bilang ke anak-anak, ibu ini kira-kira kasih nggak ya? Masa sih? Aduh, tepung saya tinggal sedikit, minyak saya tinggal sedikit. Nanti kalau saya kasih, aku makan apa dong? Tapi tidak seperti itu anak-anak ya. Apa yang Nabi Elia katakan ya, Nabi Elia katakan bikinin aku dulu ya, nanti setelah itu bikin buat kamu dan buat anakmu. Betul anak-anak ya, ibu janda ini bikin roti, dia kasih kepada Bapak Elia. Ketika dia bikin roti masih ada tepungnya sama minyaknya. Terus dia bikin lagi buat dia sama anaknya. Masih cukup ternyata. Masih ada lagi. Anak-anak, betul kata Bapak Elia ini ya. Karena Tuhan memberikan berkat kepada ibu janda ini ya, sehingga tepung dan minyak itu masih ada ya. Dan ibu janda ini baik ya. Dia tidak pelit, dia memberikan, dia mau berbagi ya kepada, walaupun dia nggak punya sedikit, tapi dia mau berbagi anak-anak ya. Terus Bapak Eli masih ada di situ ya. Apa yang terjadi di rumah ibu janda ini? Anaknya sakit. Disebutkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, anaknya ini sakit semakin lama semakin parah anak-anak.
Sehingga di situ di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa anaknya itu meninggal. Dia sedih, ibu janda ini. Dia bilang kepada Bapak Elia, "Tuhan, apakah melalui Tuhan ini ya tahu semua itu mengingatkan kepada kesalahan saya," gitu ya. Sehingga anak saya meninggal ketika Tuhan ada di sini. Nabi Elia bilang, "Mana anakmu?" Ya, bawa sini. Terus dibawa anaknya, anak-anak kemana? Ke kamar atas, karena rumahnya kamarnya di atas. Sama Nabi Elia digendong ya, diangkat, bawa ke atas, terus ke atas, ke kamar di atas, lalu ditidurkan di tempat tidurnya ya. Ketika itu dia sudah ditidurkan, ya Allah ya, jangan timpakan, jangan berikan ya kepada kemalangan ini, kepada ibu janda ini yang sudah memberikan pertolongan kepada saya, yang sudah memberikan tumpangan, memberikan roti ya kepada saya ya. Tuhan kira-kira dengar nggak ya? Tuhan kira-kira mendengar nggak suara Nabi Elia? Ya, terus Nabi Elia bilang lagi, "Tuhan, kembalikan nyawanya kepada anak ini." Ya, anak-anak, betul anak-anak, apa yang terjadi? Anak ini hidup lagi, dibawa turun oleh Nabi Elia dan diberikan kepada ibu janda ini. "Ibu, ini anaknya, ya sudah kembali, ya hidup lagi." Anak-anak, di sini kita belajar bahwa kita belajar, kita taat, kita harus taat seperti Nabi Elia ya. Ketika dia disuruh pergi di tepi sungai Kerit, dia pergi ya. Terus di sana airnya nggak ada, dia pergi ke Sarfat, dia ketemu dengan seorang janda ini, dia taat. Dan yang kedua apa anak-anak? Kita belajar berbagi, murah hati seperti ibu janda ini ya. Dia hanya memiliki sedikit, tetapi dia nggak pelit ya, tapi dia mau berikan. Apa yang dimiliki itu dia mau berikan kepada Nabi Elia. Walaupun itu dia berpikir kalau saya berikan dia pasti nggak punya lagi. Tapi itu tidak ada di dalam pikiran seorang janda ini. Dia tetap memberikan ya yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan memberkati. Sehingga tepung dan minyak itu nggak habis sampai Nabi Elia di situ juga ya. Nah, kita harus belajar seperti itu anak-anak ya. Kita harus belajar. Nah, cerita Ibu Ika ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nanti kalian boleh baca ya. Yang sudah bisa baca boleh lihat dan baca di dalam firman Tuhan, di mana? Di Alkitab. Ya. Kita belajar 1 ayat ya. Ingat ya, 1 ayat hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami boleh mengerti, bahkan melakukan di dalam hidup kami. Jadikan kami anak yang taat, yang mau berbagi kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan Yesus pimpin sertai kami, berkati guru-guru kami, berkati papa mama kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat belajar ya, nurut sama Miss-nya. Oke? Bye-bye.